Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan membahas ya sedikit informasi terkait kabar gembira untuk pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, serta umum P3K Guru tahun 2022 terkait surat pernyataan Pemda ya yang ternyata membuat BKN optimis. Wow, admin juga optimis Bapak Ibu ya. Oke. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan Bapak Ibu ya, kita disclaimer konten dulu bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini itu bukanlah informasi resmi dan jadikan saja sebagai tambahan referensi, karena yang resmi itu cuma data di satu pintu Bapak Ibu ya, data dari Panselnas dan data dari Kemendikbud dan portal SSCSN dan portal guru PPPK Kemendikbud.co.id. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ya. Apa saja kabar gembira untuk pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, serta umum P3K Guru 2022 terkait surat pernyataan Pemda yang membuat BKN optimis. Let's go. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya banyak Pemda mengajukan surat permohonan penyelesaian honorer ya. Ini baru-baru saja ya, ada berita dari jpnn.com dikatakan banyak Pemda yang mengajukan surat permohonan penyelesaian honorer. Dan di sini BKN makin optimis. Wow, mantap ya. Nah, BKN di sini makin optimis ya. Jadi kalau misalkan banyak Pemda yang mengajukan surat permohonan penyelesaian honorer, kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah salah satu bukti ya. Bukti apa Bapak Ibu ya? Bukti keseriusan bahwasanya daerah itu, Pemda itu peduli kepada semua honorer yang ada di masing-masing instansinya, ada di masing-masing Pemdanya, ada di masing-masing daerahnya. Tentunya ini menjadi kabar yang patut diapresiasi oleh seluruh guru honorer lolos PG ya, baik itu P1, P2 dan umum. Nah, kita coba cek beritanya sedikit Bapak Ibu ya. Di sini dilansir di jpnn.com Jakarta, di sini dikatakan keseriusan pemerintah daerah Pemda menyelesaikan masalah honorer itu patut diapresiasi. Di sini katakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Bapak Suharmen itu banyak surat permohonan ya. Nah, berarti Bapak Suharmen ini menerima banyak surat permohonan dari Pemda terkait penyelesaian honorer yang sudah masuk ke BKN. Wow. Nah, jadi ini tentunya menjadi salah satu berita gembira ya, bahwasanya langsung dari Bapak Suharmin mengatakan banyak surat permohonan dari Pemda terkait penyelesaian honorer yang sudah masuk ke BKN. Nah, ini menjadi salah satu titik terang ya, bahwasanya ada semacam keseriusan juga dari Pemda. Karena kalau Pemda yang main-main Bapak Ibu ya, apapun aturannya itu, kalau Pemda yang tidak serius dalam menangani penyelesaian honorer atau berkonsolidasi dengan BKN, tentunya itu tidak akan menghasilkan penyelesaian yang menarik. Itu tidak akan menghasilkan penyelesaian yang bisa menuntaskan honorer. Karena oleh karena itu Pemda ini penting sekali Bapak Ibu ya, bagaimana serius untuk menangani honorer. Dan di sini dengan banyaknya surat permohonan dari Pemda yang diterima oleh BKN, ini membuktikan bahwasanya penyelesaian honorer ini betul-betul serius ya dari Pemda juga. Dan otomatis BKN juga optimis. Kalau BKN optimis, otomatis BKN akan lebih semangat lagi Bapak Ibu ya, bagaimana menuntaskan honorer. Karena ada konsolidasi, ada kerjasama antara BKN dengan Pemda. Itu luar biasa ya, dengan Kemendikbud dan Panselnas juga. Oke, di sini kita coba cek lagi Bapak Ibu ya informasinya. Nah, di sini dikatakan ya, beliau menyebut rata-rata pejabat pembina kepegawaian meminta petunjuk kepada BKN Bapak Ibu ya, untuk mencarikan solusi penyelesaian honorer. Jadi rata-rata surat permohonan yang masuk ke BKN dari Pemda, menurut bocoran dari BKN ini itu meminta petunjuk ya. Jadi PPK di sini pejabat pembina kepegawaian ya, saya ulangi, PPK itu kepanjangan dari pejabat pembina kepegawaian, itu meminta petunjuk kepada BKN Bapak Ibu ya. Petunjuk apa?
petunjuk untuk mencarikan solusi penyelesaian honorer. Ya, jadi meminta ya semacam solusi ya untuk penyelesaian honorer. Hal itu terkait dengan rencana penghapusan honorer pada 28 November 2023. Ini sebenarnya menjadi salah satu penyebab ya sehingga ada pendataan honorer, kemudian P3K Guru 2022 di pending sampai saat ini, kemudian ada surat permohonan masuk ke BKN. Sebenarnya itu efek dari SE ya, SE Menpan RB kemarin terkait rencana penghapusan honorer ya pada tanggal 28 November 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan melihat sikap Pemda tersebut, Deputi Suharmen optimis pendataan honorer akan berjalan lancar sesuai target 30 September 2022. Jadi dengan adanya surat seperti itu, maka ini termasuk pendataan honorer akan berjalan lancar Bapak Ibu ya, sesuai target 30 September 2022. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini juga dilanjutkan Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, di sini dikatakan saya optimistis ya instansi akan kooperatif karena sekarang ini cukup banyak surat yang masuk kepada saya. Nah, itu sebabnya kata dia pemerintah melakukan pendataan honorer yang berlaku untuk seluruh tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN, baik itu tenaga guru, non-guru, tidak ada pengecualian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini lanjutkan lagi. Dia menyatakan pendataan seluruh tenaga non-ASN itu untuk mengetahui postur keseluruhannya. Setelah itu bisa disusun kebijakannya mau seperti apa. Di sini dikatakan Deputi Suharmen mengatakan saat ini fokus perhatian pemerintah baru sebatas pendataan untuk pemetaan saja, sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Ini tentunya menjadi salah satu kesempatan ya bagaimana menyelesaikan tenaga non ASN ini kalau misalkan ada kolaborasi yang erat antara Pemda ya dengan BKN terkait bagaimana cara penyelesaian tenaga non ASN, termasuk juga ya untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade P3K 2021 yang mana kendalanya cuman ada di bagian penempatan ya. Karena kalau menurut kami kalau terkait dengan masalah anggaran saya rasa itu sudah pernah dibahas ya. Yang jadi kendala itu sebenarnya di penempatan ya. Kalau guru yang sudah lolos passing grade P3K guru di tahun 2022 seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus pahami juga ya bahwasanya kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih tepat. Lebih lanjut dia mengatakan pendataan ini tentu ada batas waktunya karena harus cut off ya sesuai SMMpan RB nomor BI5 IM SM tertanggal 22 Juli. Batas waktu pendataan honorer sampai 30 September 2022. BKN lanjutnya akan mendorong ya kantor regional untuk berkoordinasi secara intens dengan instansi. Dia berharap tidak ada instansi yang mengulur-ulur pendataan seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang terakhir di sini adalah seperti ini mengenai sanksi bagi instansi pusat dan daerah yang tidak memasukkan data tenaga non ASN hingga 30 September. Deputi Suharmen mengatakan belum dibahas sampai ke situ. Namun secara pasti kalau instansi tidak melakukan pendataan maka tentu tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan tenaga non ASN di instansinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.